warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Alfigani, NPM 22.307 akan menjelaskan tentang subjek hukum internasional. Pengertian subjek hukum internasional. Subjek hukum internasional adalah pihak yang dapat dibebani hak dan kewajiban yang diatur dalam hukum internasional. Secara umum, subjek hukum internasional terdiri dari negara, organisasi internasional, dan individu. Kemudian ada negara sebagai subjek hukum. Negara sebagai subjek hukum internasional karena negara merupakan aktor terpenting dalam ruang lingkup internasional karena ia memiliki hak dan kewajiban untuk bertindak secara hukum. Dalam hal ini, negara berperan sebagai penjaga perdamaian dunia dengan cara mematuhi hukum internasional. Syarat-syarat yang harus dipenuhi negara sebagai subjek hukum internasional. Yang ke-1 adalah penduduk atau warga negara yang tetap. Yang kedua adalah wilayah yang jelas. Yang ketiga adanya pemerintahan. Yang keempat adalah adanya kapabilitas untuk berhubungan dengan negara lain. Kemudian ada organisasi internasional. Organisasi internasional adalah subjek buatan, subjek hukum yang diciptakan oleh negara-negara yang mendirikannya. Organisasi-organisasi internasional melaksanakan kehendak negara yang anggotanya dituangkan dalam suatu perjanjian internasional. Organisasi internasional baru lahir pada abad 19 dengan ditandainya dengan adanya Organisasi Internasional Telegraphic Union. Yang ketiga, ada individu sebagai subjek hukum. Pada awalnya, individu merupakan subjek hukum nasional. Hingga sampai saat ini, individu telah diakui sebagai subjek hukum internasional. Dengan catatan telah mendapatkan persetujuan dari negara sama dengan subjek hukum nasional. Individu mendapatkan hak dan kewajiban untuk bertindak secara hukum di ruang lingkup internasional. Selain itu, individu berhak diminta pertanggungjawabannya apabila di kemudian hari ia melakukan tindakan hukum yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum internasional. Yang keempat ada Takhta Suci atau Vatikan. Takhta Suci atau Vatikan merupakan satu contoh dari suatu objek hukum internasional yang telah ada sejak zaman dahulu di samping negara. Takhta Suci dalam arti penuh atau sejajar dengan negara lain. Tetapi tugas dari Takhta Suci seluas tugas dan wewenang negara yang terbatas dalam bidang kerohanian dan kemanusiaan. Kemudian ada Palang Merah Internasional. Palang Merah Internasional yang kedudukannya di Jenewa memiliki tempat khusus dalam sejarah hukum internasional. Palang Merah Internasional terbentuk dari gabungan berbagai negara menjadi satu. Kemudian Palang Merah ini sudah diakui sebagai organisasi internasional dengan status subjek hukum internasional meskipun ruang lingkupnya masih sangat terbatas. Kemudian ada pemberontak dan pihak sengketa. Hukum internasional pada hakikatnya tidak mengatur hukum apa yang harus diberlakukan terhadap peristiwa pemberontakan dalam suatu negara. Karena itu merupakan masalah dalam suatu negara, kecuali melarang negara-negara lain untuk mencampurinya tanpa persetujuan dari negara tempat terjadinya peristiwa pemberontakan itu. Menurut hukum, perang pemberontakan dapat diperoleh kedua oleh pelaku sebagai pihak yang bersengketa atau belligerent dalam keadaan tertentu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.